Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Jeradul Kutsiah. Saya di kelas Manajemen Informatika 4B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah rancang bangunan jaringan komputer, yang dimana kita lanjut dari part sebelumnya. Dan pada video ini kita akan melanjutkan part 4 ya. Kita mulai dari part 4. Oke, kita akan masuk ke part 4. Konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 5 dan switch 6. Itu adalah bagian dari VLAN 70 dan 80. Adapun tahap-tahapan konfigurasinya itu pertama konfigurasi VLAN dan namanya sesuai display ya, seperti sebelum-sebelumnya sama aja, hampir sama. Konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung komputer, konfigurasi all-about VLAN, lalu konfigurasi SPI dan DHCR pada core SW1, masing-masing IP VLAN yaitu VLAN 70, 192, 168, 70.0, 124, untuk 80-nya 80.0, 124, 90-nya 90.0, 124. Dan di akhir sesi part 4 ini, semua PC bisa saling komunikasi ya. Oke, langsung saja kita kerjakan dari switch 5 dulu ya. Sini kita buka CLI. Sini kita enable passwordnya Cisco. Lalu sini conf. Lalu di sini yang pertama kita akan buat nama VLAN dulu ya. Sini ada VLAN 70, name VLAN 70. Oke, lanjut ada VLAN 80, name VLAN 80. Exit. Oke, lanjut kita akan konfigurasi ini ya, interface range-nya. So, kita lihat yang untuk VLAN 70 3 sama 2. Sini berarti kita ketikkan int range fa 0/2 sampai 3, lalu switch mode access VLAN 70. Oke, jangan lupa terakhir kita akan mengaktifkan spanning tree port flash ya. Salah tipe. Oke, lanjut untuk yang VLAN 80 ya. Sini kita bisa lihat ada FA05 sama FA04. Ini kita buka lagi. Ini kita ketikkan int range A0/4 sampai 5, access VLAN 80. Oke, jangan lupa untuk spanning tree port flash-nya. Oke, sudah selesai kita konfigurasi internet access. Selanjutnya kita terang menuju ke core SW1-nya ini ya, yang dimana interface FA0/1. Sini kita ketikkan FA0/1 Matra. Lalu jangan lupa untuk kita meng-allowed-nya ya. Sini kita bisa ketikkan switch port trunk allowed VLAN 70 sama 80 ya. Oke, kita enter. Oke, kita sudah selesai di switch 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch 5 ya.
maksudnya ke switch 6. Berarti kita ke switch 6. Di switch 6 ini ada VLAN 70, 80, dan 90 ya. Sini kita enable Cisco const. Lalu seperti tadi kita atur dulu nama VLAN-nya ya. Pertama ada VLAN 70, name VLAN 70, lanjut ada VLAN 80, name VLAN 80, lanjut ada VLAN 90, name VLAN 90. Oke, lanjut kita akan lihat interface yang mengarah ke PC-nya ya. Kita mulai dari dari VLAN 70 dulu. Kita lihat di sini ada A02 sama A03. Sini kita ketikkan sini int range A0/2 sampai 3, lalu switchboard access VLAN 70. Oke, jangan lupa untuk spanning 3 port flash. Oke, lanjut yang mengarah ke V80 ini itu ada FA04 sama FA05. Di int range FA0/4 sampai 5, switchboard access with access VLAN 80. Oke, terakhir jangan lupa untuk port flash-nya. Oke, lanjut yang terakhir ada VLAN 90. Gimana? Kita bisa lihat dulu. Ada FA06 sama FA07. Sini kita ketikkan int range A0/6 sampai 7, switchboard access switch access VLAN 90. Oke, jangan lupa untuk spanning 3 port flash-nya. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai konfigurasi VLAN dan interface aksesnya ya. Selanjutnya konfigurasi terang di FA01 yang mengarah ke core SO1 ini ya. Nah, ini kan FA01 nih yang mengarah ke core SO1. Sini kita bisa ketikkan int FA01 sw mode terang. Oke, jangan lupa untuk allowed-nya ya. Switch port terang allowed VLAN 70, 80 sama 90. Oke, sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 6. Kita memastikan dulu konfigurasi VLAN-nya. Di sini kita bisa ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat ya, atasnya sudah aktif. VLAN 70 FA0/2 sama 3, VLAN 80 FA04 sama 5, VLAN 90 FA06 sama 3. Oke, di sini kita pastikan juga IP interface-nya di show terang. Nah, ini ya. Channel 1 di 1890, F1 di 1890,
udah aktif ya. Selanjutnya kita ke Core SW1. Sini pakai CLI. Sini kita enable Cisco conste, lalu kita atur juga ya nama VLAN-nya 970, name VLAN 70, lalu lanjut VLAN 80, name VLAN 80, VLAN 90, name VLAN 90. Selanjutnya kita konfigurasi terang yang mengarah ke switch 5 dan switch 6 ya. Oke, di sini kita bisa lihat dulu. Sini F02 sama FA03 ya. Jadi di sini kita ketikkan int range FA 0/2 sampai 3, lalu switch terang window mode terang. Lalu jangan lupa untuk allowed-nya switch port terang allowed VLAN 70, 80, 90. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai konfigurasi VLAN data ranking Core SW1, switch 5 dan switch 6 ya. Pada video berikutnya kita akan konfigurasi SPI dan DHCP servernya. Oke. Oke, lanjut kita akan konfigurasi SPI dan DHCP server pada Core SW1 ya. Untuk plan 70, 80 dan 90. Oke, kita langsung aja masuk Core SW1 lagi. Sini kita langsung interface VLAN 70. Sini untuk IP address-nya 192.168.70.1 ya. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Lanjut interface VLAN 80 ya. Sini IP address-nya kita ubah saja 80. Oke, lanjut interface 90-nya ya. VLAN 90. Address-nya kita ubah 90 di sini. Oke, selanjutnya kita konfigurasi DHCP server untuk semua VLAN ya. Kita mulai dari VLAN 70. Ini IP DHCP call VLAN 70. Networknya 92.168.70.0, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, untuk default routernya default router 192.168.70.1. Oke, lanjut DNS servernya sama seperti video-video sebelumnya ya, sama saja.
192.168.100.2. Oke, lalu kita exit, lanjut kita API DHCP untuk VLAN 80 ya. Sini kita buat cepet, sini 80. Lalu ada networknya, sini kita ubah 80. Lalu default routernya 80.1. Lalu DNS servernya 100.2 sama. Oke, lanjut untuk VLAN 90. Oke, di sini untuk networknya 90.0. Lalu default routernya 90.1. Lalu terakhir ada DNS servernya .2. Oke, kita sudah selesai. Terakhir kita harus konfigurasi exclude address-nya ya. Sini kita IP DHCP exclude address 192.168.70.1. Oke, lanjut langsung aja biar cepat. Here ada 90. Oke, kita sudah selesai konfigurasi API dan DHCP servernya pada Core SL1 ini. Terakhir jangan lupa untuk kita konfigurasi IP routingnya. Oke, sebenarnya kita konfigurasi DHCP kliennya di semua PC. Oke, di sini coba dari VLAN 70 kita ke desktop, di configuration kita DHCP. Oke, successful ya, dapat IP. Lalu kita ke ini, kita ke desktop, application configuration, DHCP. Oke, berhasil juga ya. Lanjut di sebelahnya, kita coba semua. Oke, dapat juga ya. Lanjut di sini. Oke, dapat juga untuk VLAN 80. DHCP dapat juga ya. Oke, semuanya aja ya sekalian. DHCP. Oke, dapat juga. Oke, dapat juga. Oke, ini juga dapat ya. Lanjut terakhir untuk VLAN 90. Oke, dapat. Terakhir di PC di VLAN 90 ini. Sini dapat juga. Oke, selanjutnya momen terakhir adalah kita harus tes ping ya di antara semua PC ini, apakah bisa saling komunikasi apa enggak. Kita coba tes dari VLAN ini 70 ke seberang, successful. Dari VLAN 70 ke 80, dia biasanya akan fail pertama dulu, lalu kita klik 2 kali, successful. Lalu lanjut dari VLAN 80 ke 90, progress. Lalu kita double klik, successful. Lanjut dari VLAN 70 ke 90, oke, successful. Lanjut dari VLAN 90 ini ke sini, progress, fail, double klik, successful. Oke, berarti kita sudah selesai konfigurasi di part 4. Selanjutnya kita akan bahas part 5 ya. Oke, kita akan masuk
part 5, yaitu konfigurasi VLAN pada Core SW2. Jadi Core SW2 ini yang terhubung ke server ya, nih. Adapun langkah-langkahnya, kita membuat VLAN genset namanya SW display, konfigurasi port flash, konfigurasi SPI untuk VLAN 100. Detail IP-nya tuh VLAN 100-nya tuh 100.0 ya, 124. Nanti DNS server menggunakan IP 100.2 dan web server 100.3. Di RCC server bisa ping ke Core SW2. Oke, langsung aja kita ke Core SW2. Ini kita ke CLI, kita enable Cisco conft. Lalu sini kita langsung aja buat display name-nya VLAN 100, name VLAN 100. Oke, langsung aja kita interface range-nya. Di sini ada FA03 sama FA04. Sini ente range FA0/3 sampai 4. Port mode access, switch access VLAN 100. Oke, jangan lupa untuk spanning 3 port flash-nya. Oke, lanjut kita interface VLAN 100 ya. Sini IP address-nya 92.168.100.1. Subnet mask-nya 255.255.0. Oke, kita sudah selesai konfigurasi di Core SW2. Selanjutnya kita konfigurasi IP address DNS server dan web server secara manual ya. Kita ke DNS server, ke desktop, kita IP configuration. Sini untuk IP-nya yaitu 192.168.100.2. Subnet mask-nya ini udah. Default gateway-nya kita arahkan ke 192.168.100.1. Untuk DNS servernya diri sendiri ya ini ya. Oke, sudah. Jadi kita ke web server, ke desktop, di configuration, sini 192.168.100.3. Subnet mask-nya sama, default gateway-nya 92.168.100.1. DNS servernya 92.168.100.2. Oke, sudah selesai konfigurasi pada part ini ya. Terakhir kita coba ping ke Core SW2. Kita ke command prompt ya. Coba ke command prompt, kita ping Core SW2 ya, 192.168.100.1. Oke, DTL ya, berhasil. Oke, kita coba lagi. Ini kan di web server, kita coba di DNS servernya. Kita ke command prompt, kita ping itu 92.168.100.1. Oke, berhasil juga ya. Oke, sampai saat ini kita selesai part 5 ini ya. Pada video berikutnya kita akan bahas part 6.
Oke, lanjut kita akan masuk part 6. Kita hanya perlu konfigurasi point to point antar router dan core switch ya, dan bisa saling memastikan, bisa saling ping. Oke, kita mulai dari core RTR2 dulu. Sini dikasih LI, kita enable Cisco conf t. Dulu exit. Sebentar, ini cara exit translating. Control Shift. Oke, kita lanjut conf t. Sini kita masukkan flash SE 10 ya. Oke, no shutdown. IP address-nya 92.168 10.10.10 10.2 tuh 255.255.255.252. Oke, sudah selesai di core RTR 2. Jadi kita ke core RTR 3. Kita ke CI, kita enable Cisco conf t, lalu SSL 102 ya, lalu no shutdown, lalu IP address-nya 10.10.10.10.10.6 ya, 255.255.255.252. Oke, lanjut untuk interface F01 nya shutdown dulu. Address-nya 92.98 10.10.10.10.255.255.255.252. Oke, kita selesai di core RTT. Lanjut ke core SW1. Cisco interface panel 1 no switch port. Oke, address-nya 92.98 terus 10.10.10.10 titik 26.255.255.255.252. Oke, sudah selesai di core 1. Kita lanjut ke core RTR
satu ya di tengah ini. Ini dia lumayan banyak ya untuk di core RTR 1. Enable Cisco conft. Yang pertama ada int se 1/0 dan shutdown. Oke, di addressnya 668 atau 68 terus 10 10.1 255.255.255.252. Oke, lanjut. Ada NTSE 111 shutdown. Di addressnya 10.10.10.10.10.255.255.252. Oke, lanjut ada interface SE 12 shutdown. Addressnya 10.10.9 ya. Sama. Lanjut SE 3 dan shutdown. IP addressnya 10.10.13. Oke, selesai. Kita lanjut ke core RTR 4. Di sini kita enable Cisco conft. Pertama kita ada se1s0 shutdown. Lalu ada IP address 10 ininya 255.255.255.252. Lanjut ada NTFA 0 shutdown. Addressnya 10.10.17 ya. Oke, sudah selesai di core RTR 4. Lanjut kita ke core RTR 5. Sini kita enable Cisco conft. Oke, sini conft. Lalu ada interface se10 shutdown.
lalu ada IP address-nya. Luas 98 9 10 14 ya, 14 255 titik 255 titik 255 titik 252. Oke, lanjut ada interface FA00 ya, shutdown. Lalu IP address-nya 10.10.21. Oke, itu sudah selesai di core RTR5, terakhir di core SW2. Sini ada interface FA0/1 no switch port. Lalu IP address-nya 92.168 terus 10.10.10 titik 18 255 titik 255 titik 255 titik 252. Lanjut interface FA0/2 no switch port. Lalu sini address-nya 22. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai konfigurasi IP address point to point pada core RTR dan semua core switch. Lanjutnya kita ke core RTR1. Sini kita coba ping ya, ping 10.10.10.2. Oke, timeout dulu pertamanya, lalu ada sukses ya. Kita coba lagi, ping 10.10.10.10.6. Oke, dia akan timeout lalu akan sukses. Kita coba lagi karena di sini untuk di ininya banyak ya. Ping 10.10.10.10.10. Oke, sukses juga. Oke, lagi ping 10.10.10.10.14. Oke, semuanya berhasil ya. Oke, kita coba di core RTR3. Sini kita coba duping 10.10.10.26. Oke, dia timeout dulu, lalu akan sukses ya. Saya juga. Akhir kita ke core SW2. Kita coba juga di sini looping 10.10.10.10.17. Oke, timeout lalu akan sukses. Oke, kita coba lagi looping 10.10.10.21. Timeout lalu akan sukses ya. Oke, kita sudah selesai di part 6 ini. Pada video berikutnya kita akan lanjut part 7. Oke, cukup sekian dari mengerjakan saya dari part 4 ini sampai part 6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.